Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat guru kita tercinta Buya Yahya beserta keluarga. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencintai beliau, memperpanjang umur beliau dalam ketaatan serta sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, baik itu urusan dunia maupun akhiratnya, terutama dalam urusan dakwahnya. Amin amin Allahumma amin. Dan juga yang telah kami hormati hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia agungnya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia bersama orang-orang mulia, tentunya dengan tujuan yang mulia. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukurillah, senang rasanya saya Nugraha Sugianto dapat kembali berjumpa dan bersilaturahim dengan Anda semua dalam program kajian penjabaran Mutiara Hikmah yang rutin diselenggarakan setiap Kamis malam Jumat di Aula Utama Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon, live di Al-Bahjah TV dan Radio Network di berbagai kota, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada hikmah yang ke-142. Bagaimanakah penjelasan selanjutnya? Oleh karena itu marilah kita persiapkan hati serta pikiran kita untuk dapat menyimak ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan. Kepada guru kita tercinta Buya Yahya, dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udhkuru salata ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalika. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun Anda berada. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Di antaranya adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita saat ini untuk bersama-sama belajar, untuk mendapatkan ilmu, untuk kita jadikan bekal, ilmu untuk berbekal, untuk kita jadikan bekal ibadah. Bekal untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan sungguh mendekatkan diri kepada Allah tanpa ilmu akan menjadi sebab tertolaknya sebuah ibadah. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu kita, dan semoga Allah menerima amal baik kita. Kita masuki hikmah yang ke-142 yang bunyinya adalah pengkhianatan. Pengkhianatan akan menjauhkanmu dari indahnya kesetiaan, tentramnya kejujuran, menghapus ketenangan batin dan menghancurkan kebahagiaan. Ada satu sifat mulia yang ada pada baginda Nabi sebelum diutus, yaitu orang yang sangat jujur, menjalankan amanah. Gelar baginda Nabi adalah gelar Al-Amin. Orang yang sangat jujur, amanah. Saat itu baginda Nabi belum diutus. Dan sifat itu adalah ada pada Nabi, sehingga baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar
menjadi satu orang yang di zaman itu, di saat itu, orang yang sangat dipercaya. Bahkan setelah beliau masuk Islam sekalipun, sifat yang menempel pada baginda Nabi ini dirasakan oleh mereka yang secara agama memusuhinya. Sehingga saat baginda Nabi akan berangkat hijrah, minta kepada Sayyidina Ali untuk menempati tempatnya. Bukan sekedar Sayyidina Ali menempati tempat tidurnya, akan tapi Sayyidina Ali saat itu diminta oleh baginda untuk menjadi orang yang akan menjelaskan dan mengembalikan amanat-amanat yang selama ini diamanatkan, dititipkan kepada baginda Nabi dari orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir yang ada di kiri kanan baginda Nabi saat itu masih mempercayai Nabi, biarpun secara agama mereka berbeda. Bahkan tampak permusuhan seperti yang akan terjadi saat itu, Nabi akan dibunuh. Tapi ternyata ada beberapa, akan tapi ada di antara mereka yang masih menitipkan sesuatu kepada baginda Nabi. Karena begitu percayanya Nabi, Nabi adalah orang yang akan melaksanakan amanatnya, menjaga amanat. Nabi melakukan yang demikian itu, meminta Sayyidina Ali. Kenapa? Itu termasuk salah satu sifat mulia Nabi, menjaga amanat, supaya tidak dibilang Muhammad pergi meninggalkan amanatnya. Tidak. Sayyidina Nabi meletakkan Sayyidina Ali untuk menjelaskan semuanya dan mengembalikan semua amanat-amanatnya. Artinya sifat ini ada pada Nabi sebelum jadi Nabi. Sebelum Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai itu dijadikan sebagai dasar ya nanti. Oleh Allah jadikan satu sifat asas yang ada pada seorang Nabi. Termasuk salah satu sifat mulia. Nabi adalah dia amanah. Menjadi orang yang amanah, akan menyampaikan pesan, bisa dipercaya, tidak berkhianat amanat itu. Nah, seseorang yang hilang sifat amanatnya akan muncul sifat buruk namanya khianat. Nah, kalau kita tahu khianat, kita tahu khianat adalah ya pengkhianatan. Nah, kita sampaikan pengkhianatan akan menjauhkanmu dari indahnya kesetiaan. Kita akan bahas tentang khianatan. Tujuannya di sini adalah hindari khianat. Dan khianat itu standarnya, ukurannya adalah segala sesuatu yang sifatnya menjadi sebab dimurkai oleh Allah, yang ada hubungannya dengan sesuatu yang telah dipercayakan kepada orang tersebut. Kemudian dia langgar, lalu menjadi sebab Allah murka. Diharamkan. Kalau misalnya ini amanat, ada bermacam-macam model. Ada amanat urusan harta. Kalau orang jujur ada pada zaman disebut dalam Al-Quran, min ahli kitab, ada sebagian dari ahli kitab. Orang non-muslim. Ada orang man hubid bikin torin yu'addi ilaik. Ada orang, kalau kita beri amanat satu kintor, harta yang sangat banyak akan dijaga. Dan akan dilaksanakan. Karena memang orang amanat. Tapi awas, hati-hati ada di antara mereka, kalau man hubid dinarin la yu'addi ilaika. Biarpun kita titipkan hanya uang sekelumit, dia akan khianat. Jadi khianat itu mental. Mental khianat. Kalau memang orang jujur, diberi, diamanat di sesuatu yang besar, dia akan menjaga amanat tersebut. Tapi kalau sudah mentalnya mental kotor, lihat. Biarpun hanya 1 dinar, lihat. Secara keuntungan tidak ada apa-apanya. Tapi lihat, dia tidak bisa melaksanakan. Ada khianat urusan-urusan harta dan sebagainya. Ada khianat adalah di dalam urusan kesetiaan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Nah, persahabatan. Khianat. Yang satu tulus di dalam mencintainya, yang satu ternyata di balik persahabatannya itu adalah dia tidak tulus, dan di balik itu ada sesuatu yang diinginkan selain Allah, selain sebuah persahabatan. Sehingga muncullah pengkhianatan dalam persahabatan. Sehingga ada orang yang menggunting apa istilahnya dalam lipatan atau apa istilahnya itu, dia seolah berbuat baik, akan tapi ternyata dari balik kebaikannya itu ada sesuatu yang diinginkan selain daripada persahabatan itu sendiri. Dan itu adalah satu kejahatan tersembunyi.
dia mendekat. Dia menampakkan kalau dia baik. Orang yang sahabatnya menganggap dia baik, ternyata di balik kebaikannya itu adalah dia ada sesuatu yang ia inginkan, yaitu selain daripada karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga muncullah ada orang persahabatan lalu berkhianat dengan sahabatnya. Mengkhianati sebuah persahabatan. Yang satu tidak bisa menjaga rahasia, tidak bisa menjaga bayangkan, misalnya begini. Kalau sudah sebuah persahabatan, anggap saja di rumah sendiri. Sehingga pencuri, kalau ada pencuri yang ada di dalam sebuah rumah sendiri, itu adalah pencuri yang sangat membahayakan sekali. Kenapa? Karena orang kalau pencuri, ada orang yang ada di dalam rumah itu, artinya semestinya orang yang ada di dalam rumah itu adalah orang yang bisa dipercaya tentang apa yang ada yang kita miliki di rumah ini. Tapi dia khianat. Salah satu menjadi pencuri. Ini pencuri yang paling bahaya. Karena apa? Orang yang ada di dalam tidak akan mengira dia akan mencuri. Sehingga Pak, dia tidak pernah ragu untuk menampakkan kekayaannya di mana. Dan dia lebih bahaya lagi karena apa? Dia mengetahui kapan tidurnya sang pemilik, kapan terlenanya, di mana meletakkan kekayaannya, dan seterusnya. Nah, kalau pencuri dari luar memang pencuri. Dia pencuri, tapi pencuri di dalam adalah pencuri, di dalam adalah lihat. Bukan sekedar dia pencuri, dia pengkhianat dalam sebuah keluarga. Nah, yang lebih besar lagi pengkhianatannya ini. Kenapa disebut pengkhianat? Karena semestinya dia ikut menjaga rumah, tapi dia mencuri. Dan dia lebih berbahaya lagi. Makanya pengkhianatan itu biasanya sesuatu ini. Kalau kita gambarkan pengkhianatan itu adalah semestinya dia itu sangat dipercaya di dalam hal ini. Tapi ternyata dia telah menggunakan kepercayaannya untuk sesuatu yang tidak disenangi oleh orang yang dipercaya. Persahabatan. Naudzubillah, seorang perempuan misalnya, atau seorang laki-laki, suami istri, seorang suami berkhianat kepada istrinya, ya, tentang harta sang istri. Dia menampakkan ketidakmampuan, padahal sang suami adalah punya uang yang cukup dan sebagainya, sehingga dia tidak memberi nafkah dan sebagainya. Bahkan diam-diam dia telah bermacam-macam cara untuk meres suaminya, istrinya. Maka ini adalah bentuk pengkhianatan halus. Tidak melaksanakan sebagai seorang suami tugasnya seorang suami. Ada lagi mungkin naudzubillah seorang perempuan, istri. Lihat. Khianat. Maka jangan sampai kita itu punya sifat khianat. Lihat, bahayanya khianat. Seorang istri barangkali, seorang perempuan yang sudah dipercaya oleh suaminya tentang harta sang suami, tentang kehormatan suami. Sehingga dikatakan seorang perempuan yang hebat adalah yang bisa menjaga dirinya di saat suaminya tidak ada. Tapi lihat, ada perempuan yang memang nasibnya adalah nasib terhinakan. Dia pengkhianat. Mohon maaf, naudzubillah, misalnya seorang perempuan, dia tampak, wah kayaknya adalah seorang yang istri yang solehah. Seolah-olah dalam urusan asmara sangat baik dengan suaminya. Cuman diam-diam lihat. Dia mencoba melanggar Allah dengan berkomunikasi dengan laki-laki lain misalnya. Biarpun komunikasi saja, yang sifatnya ada urusan dengan asmara dan urusan syahwat, ini sudah bentuk-bentuk khianat. Khianat, apalagi naudzubillah kalau sampai keluar atau bersama seorang laki-laki misalnya, melakukan keharaman, melanggar Allah Subhanahu wa taala. Dan yang demikian ini coba kalau kita sebutkan dalam hikmah tadi, apa itu? Menjauhkanmu dari indahnya kesetiaan. Jadi kami ingin menghadirkan khianat itu bahayanya luar biasa. Sehingga kalau sudah ada, di rumah kita ada seorang pencuri tadi, itu menjadi tidak enak semuanya, akhirnya saling mencurigai ini. Di rumah itu saling curiga. Kenapa kalau duit hilang terus? Jangan-jangan ini terus. Seperti tadi suami istri, kalau sudah istri melakukan pengkhianatan semacam itu, lihat. Bahkan mungkin pernah suatu ketika seorang perempuan, lihat, sangat dipercaya oleh suaminya, tampak dia adalah seorang wanita solehah. Ternyata dia melakukan satu kehinaan, lihat. Kehinaan dengan fasilitas suaminya. Khianat, lihat, menghancurkan keindahan. Karena kebusukan di dalam dirinya, mentalnya.
Seorang laki-laki tadi, kebusukan dalam dirinya, mentalnya. Menghancurkan indahnya kesetiaan. Hilang kesetiaan. Orang yang semula setia, dia menghilangkan kesetiaan begini. Kesetiaan yang selama ini dibangun, dia sendiri sudah menghancurkan kesetiaannya yang khianat, dan orang pasangannya pun akan menjadi hilang setia juga kepada dia. Dia menghancurkan kesetiaan. Karena apa? Yang semula suaminya sangat percaya kepada dia, hilang saat itu. Kenapa? Dia telah berkhianat dengan kehinaannya yang dilakukan. Maka kami ingatkan kepada semuanya. Jangan melanggar Allah. Mohon maaf, biar hanya sekedar komunikasi. Hari ini, suami istri sudah halal, lalu mencoba-coba dengan yang haram. Itu khianat kepada Allah dan kepada pasangannya. Kepada Allah dan kepada pasangannya. Sampai na'udzubillah, alangkah banyaknya hari ini kejadian yang hina. Kejadian hina gara-gara khianat dimulai dari kecilnya pengkhianatan. Dan menghancurkan kesetiaan dan susah dikembalikannya. Tentramnya kejujuran, lihat. Dan biasanya kalau sudah orang biasa berkhianat, dia pandai meramu dusta. Sehingga tampak menjadi sebuah kebenaran. Jadi jujur menjadi hilang. Dan orang pun jadi tidak percaya dengan dia. Susah. Manusia tidak percaya. Sehingga Nabi pun oleh Allah diberi sifat amanah. Karena itu nanti untuk menjadi sebab beliau dipercaya sifat jujur muncul. Dan menghapus ketenangan batin. Siapapun yang dengannya sudah tidak tenang. Tidak akan tenang, susah. Dan akan menghancurkan kebahagiaan. Semua kebahagiaan yang telah dibangunnya akan hancur. Kenapa? Pengkhianatan. Lalu apa dibalik hikmah yang kita hadirkan? Hati-hati semua dari kita. Ibundamu, ayahandamu. Jangan khianati. Pasanganmu, jangan kau khianati. Sahabatmu, jangan kau khianati. Dan ingat makna khianat adalah melakukan pelanggaran kepada Allah. Dia menjadikan mereka murka. Dan Allah murka. Itu namanya khianat. Khianat ukurannya adalah melanggar Allah. Seperti tadi kita sebutkan perempuan yang sudah punya pasangan, tiba-tiba mencoba komunikasi, cari kesenangan dengan laki-laki. Khianat. Dan hari ini Masya Allah bisa saja di kamar dikunci, seolah-olah dia keluar pakai kenaan tahajud, kayak habis tahajudan. Hina dan rendah. Dia menghancurkan kebahagiaan. Menghancurkan kesetiaan. Menghancurkan kejujuran. Yani, tentramnya kejujuran. Jujur yang menjadi sebab orang tentram, sehingga tidak lagi ada kepercayaan. Sehingga biarpun jujur menjadi susah dipercaya. Karena bahayanya khianat itu sendiri. Ketenangan batin tidak ada tenang. Kalau ada seorang laki-laki punya suami pernah berkhianat, atau seorang istri punya suami berkhianat, lihat. Sepanjang waktu akan merasakan ketidaktenangan. Apalagi kalau sudah orang tidak takut kepada Allah. Sekali tidak takut kepada Allah, lihat. Mungkin tidak akan takut kepada Allah untuk 2-3 kalinya. Maka yuk siapapun dari kita, hindari punya jiwa khianat. Bahkan baginda Nabi menjadikan khianat ini tanda kemunafikan. Kalau sudah punya pengkhianatan, bisa jadi dia munafik. Ingat, pengkhianatan. Jadi harus yuk kita jaga. Jangan sampai kita berkhianat dalam bersahabat. Kita perlu tulus dalam bersahabat. Ingat Allah. Jangan sampai kita bersahabat begini bukan karena Allah. Tapi bersahabatlah karena Allah supaya persahabatan sampai akhirat. Ya, persahabatan karena dalam perpolitikan itu pengkhianatan banyak. Hanya kalau saya dapat jabatan saya dukung dia, kalau tidak. Makanya termasuk persahabatan bukan karena Allah. Suami istri. Dan siapapun yang pernah mengalami pengkhianatan hari ini. Berkhianat. Sadari bahwa itu adalah dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau pengkhianatan hari ini, pengkhianatan dengan orang yang sangat mempercayainya. Karena di dalam pengkhianat itu ada dosa double. Tadi sebutkan seorang perempuan berkhianat dengan suaminya. Dosanya kepada suaminya dan kepada Allah. Dan kepada suaminya lebih dahsyat lagi. Allah tidak akan ridho. Karena makamnya seorang suami adalah makam tinggi. Pengkhianat seorang ayah terhadap anaknya dan seterusnya. Dan mohon maaf, sebetulnya kalau ada seorang, kalau kita lanjutkan lebih luas, perzinaan yang dilakukan seseorang itu adalah khianat. Di balik persahabatan khianat dalam bercinta. Orang katanya saling mencintai, menyayangi, tapi menzinai. Khianat. Di balik percintaannya seharusnya dibawa kepada kemuliaan. Akan tapi telah ditunggangi oleh hawa nafsu menjadi dia berkhianat. Maka dari itu, ayo. Siapapun yang punya sifat jelek, suka berkhianat. Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terus
minta ampun kepada Allah. Sungguh Allah Maha Kasih. Kalau tidak, lihat, akan terhinakan dia sepanjang masa. Dan harus bisa menerima bahwasanya orang menjadi susah percaya kepada dia. Dan siapapun yang duduk dengan dia akan merasa tidak nyaman. Dia pengkhianat. Dan kebahagiaan yang selama ini telah bangun akan dihancurkan oleh dia. Nasib buruk orang yang punya jiwa pengkhianat. Tapi sebabnya semua adalah karena tidak takut kepada Allah SWT. Hilangnya rasa takut kepada Allah. Apalagi mohon maaf, banyak berselubung di balik bentuk kebaikan, tapi untuk berkhianat. Seorang menggunakan baju yang sangat islami, ternyata hanya untuk menutupi pengkhianatannya. Sehingga pakai kopiah untuk menutupi pengkhianatannya. Pengkhianatan kepada Allah. Pengkhianatan pada orang yang ada di kiri kanannya. Sampai guyonan. Bahkan dalam berpolitik pun lihat. Yang semula jarang kenal masjid, sehingga menjadi kenal ustadz dan sebagainya, hanya ingin mencalonkan jadi seorang DPR atau gubernur kan. Dia sebenarnya berkhianat dia sebenarnya. Cuman kita tidak boleh menuduh orang semacam itu. Kalau ada orang masuk masjid, ya kita khusnudzon dia orang baik. Kalau seorang perempuan pakai baju yang baik, kita khusnudzon dia adalah perempuan yang baik. Bukan itu maksud kami. Bisa jadi seseorang yang jiwanya khianat, jiwa khianat dia. Tampak dia adalah seorang wanita solehah, laki-laki yang soleh, tapi dia busuk. Maka dari itu Anda jangan menjadi orang semacam itu. Pengkhianatan, ingat, akan menjauhkanmu dari indahnya kesetiaan. Setia itu indah, hancur di sana sini. Anda sendiri kalau berkhianat tidak akan menjadi indah hati Anda. Berpikir untuk khianat. Padahal tadi seorang istri bisa saja bahagia dengan pasangannya karena jiwanya khianat, lihat. Dia ingin coba sana. Satu, dua. Dengan laki-laki satu, laki-laki dua, laki-laki ketiga. Yang pernah berkhianat mengambil yang sesuatu yang telah diamankan kepada dia. Korup itu kan bentuk khianat. Dari sedikit, terus dia ingin mengambil lagi. Tentranya kejujuran, lihat. Sudah tidak merasa indah dengan jujur. Sehingga dia ingin berusaha untuk berbohong. Satu paket, khianat, bohong. Kemudian setelah itu apa? Batinnya, orang yang bersamanya tidak akan tenang. Setelah terungkap, tidak akan tenang. Kebahagiaannya dibangun akan hancur. Maka, jauhkan diri kita dari sifat khianat. Yang disebut Nabi sebagai tanda-tanda kemunafikan. Dan siapapun yang saat ini punya jiwa pengkhianat. Ayo tobat, ingat Allah. Semua, ingat sahabat kita yang pernah kita khianati. Kita doakan dengan segala kebaikan. Doa kemuliaan. Dan berjanji untuk tidak mengulangi pengkhianatan itu. Dengan pasangan. Dengan jual beli. Khianat. Nah, diberi amanat. Sedikit saja langsung kita berbohong. Tidak. Disuruh belanja oleh orang tua kita. Uang kembaliannya kembalikan. Wahai anak-anakku, anak-anak muda. Karena kalau tidak mengembalikan Anda bentuk khianat. Perlu kejujuran. Dan dibalik kejujuran adalah kemuliaan yang banyak. Sebaliknya, dengan ketulusan, dengan kesetiaan, akan muncul keindahan. Dengan kesetiaan, akan terasakan indahnya kejujuran. Dengan kesetiaan, akan terasa tenangnya batin. Dengan kesetiaan, akan terbangun kebahagiaan. Kita balik daripada makna hikmah yang kami sebutkan tadi. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat busuk, sifat khianat. Allah muliakan kita di dunia. Muliakan kita di akhirat. Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Jujur, tulus dan setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Setia kepada orang yang bersama kita. Setia dengan pasangan kita. Setia dengan keluarga kita. Setia dengan anak-anak kita. Setia dengan sahabat kita. Setia. Tulus. Setia dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah. Setia kepada sama karena Allah. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga dengan apa yang telah beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin Allahumma amin. Baiklah hadirin, pemirsa Al-Bahjah TV dan mendengar sejarah di Go Network dimanapun Anda berada. Demikianlah kebersamaan kita pada majelis yang mulia kali ini. Dan tetaplah istiqomah bersama kami dalam mengikuti program-program kemuliaan lainnya. Dalam program kajian nasihat untuk santri yang rutin diselenggarakan setiap Jumat malam Sabtu di Aula Utama Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon. Live di Al-Bahjah TV, damai dan menyejukkan. Serta Radio Go Network, inspirasi spirit hati. Tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Dan akhirnya saya Nugraha Sugianto selaku pembawa acara dan segenap
segenap kru yang bertugas mengucapkan syukron jazilan atas segala perhatian Anda. Mohon maaf, mohon doa selalu. Marilah kita tutup majelis yang mulia kali ini dengan membacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.